Halo sobat YouTuber, kali ini kita akan membahas tentang common yang ada pada bagian PLC itu ya. Pada PLC kita akan menemui common di bagian input maupun output gitu ya. Kalau pada bagian input umumnya hanya ada satu common. Namun pada bagian output kita akan menemukan lebih banyak common lagi gitu ya. Apa sih sebenarnya itu common? Common itu kalau atau lebih dikenal dengan COM gitu ya. Itu sebenarnya merupakan rangkaian yang digunakan secara bersama-sama oleh rangkaian lainnya gitu ya. Misalnya contohnya ini adalah COM. Ini akan digunakan oleh channel-channel ini. Digunakan oleh input-input ini 01, 00, 03 sampai bagian 11. Kalau bagian pada Omron CPM 1E di sini akan ditandai blok COM itu. Ditandai dengan warna putih tebal seperti ini. Ini menunjukkan, yang pertama ini menunjukkan channel. Ini channel 0. Kemudian juga menunjukkan pemetaan COM, bahwa COM ini berfungsi untuk seluruh blok antara blok putih ini sampai blok putih ini. Jadi ketika COM ini diberi nilaian positif, otomatis semua nilai yang ada di input-input ini akan bernilai negatif. Kalau kita isi positif, otomatis seluruhnya juga akan berisi dengan positif. Misalnya ketika kita memasang rangkaian ini saklar ataupun sensor pada PLC, ketika kalian mengisi ini COM dengan 0 volt DC, maka input yang masuk ke input-input ini, tegangan yang masuk ke input-input ini harus bernilai tinggi ketika ingin mengaktifkan inputnya gitu. Dan 0 ketika kalian ingin mematikan inputnya gitu. Sesuai konsep listrik bahwa high itu terjadi ketika 0 ke tinggi, sedangkan low itu 0 ke 0. Pada PLC juga menggunakan prinsip yang sama seperti itu gitu. Jadi ketika kalian menggunakan COM 0, otomatis bagian ini akan terisi 0 gitu. Sehingga ketika kalian ingin mengaktifkannya dengan high, kalian harus memasukkan tegangan tinggi ke dalam input-input ini. Lalu bagaimana jika kalian mengisi inputan dengan high pada bagian COM? Misalnya kalian masukkan tegangan 10 volt gitu kan. Otomatis seluruh tegangan yang ada pada input-input ini akan menjadi 10 volt gitu ya. Potensialnya, tegangannya. Sehingga ketika kalian ingin high, ingin kondisi high, maka otomatis input yang kalian masukkan ke input ini, tegangan yang kalian masukkan di bagian input ini harus low, karena kalau tidak low tidak ada proses perbedaan potensial dari rendah ke tinggi. Karena kalau nggak ada perbedaan potensial, misalnya di sini high COM-nya 10, kemudian yang masuk semua otomatis setara atau memiliki tegangan 0 gitu. Kalau misalnya kalian masukkan di sini 10, kemudian yang masuk itu 5 volt, otomatis nanti tegangan yang terukur itu adalah 5 volt. Sehingga ini mungkin akan sedikit mengganggu ketika kalian menggunakan fungsi COM ini, kalian masukkan dengan tegangan high. Oleh karena itu mungkin saran saya lebih baik menggunakan yang 0 VDC saja, atau yang minus orang menyebutnya gitu ya. Sebenarnya tidak masalah kita ingin memberikan tegangan high kepada COM gitu ya. Tapi nanti mungkin kita akan perlu sedikit mengubah
program seperti pada umumnya gitu. Misalnya kalau kita isi dengan min, otomatis ketika kita ingin menghidupkan lampu kita butuh normally open. Kondisi awalnya terbuka, sehingga ketika diberikan tegangan tinggi otomatis akan close. Kalau kalian menggunakan high pada COM, otomatis kalian butuh normally open. Ketika bertegangan tinggi dia akan close, sama-sama bertegangan tinggi dia akan close. Sedangkan ketika dia inputnya lebih rendah, dia akan menjadi normally open. Oke. Kita mungkin perlu mencoba melakukan pengetesan terhadap COM ini, apakah benar ketika kita beri sesuatu tegangan di bagian COM, apakah semua di bagian sini akan memiliki tegangan yang sama. Kita akan tes pada percobaan kali ini. Di sini saya sudah mencolokkan PLC-nya, kondisinya sudah hidup, dan ini ada kabel berwarna biru yang sudah saya hubungkan langsung ke bagian COM di sini. Oke. Tesnya prinsipnya yang pertama, probe hitam atau yang dikenal dengan probe ground atau yang probe 0 itu akan kita letakkan di bagian 0, input 00, dan yang bagian merah akan kita letakkan ke bagian 24 volt, sehingga otomatis ketika saya letakkan di sini, nilai yang tertampil pada bagian multimeter ini akan menunjukkan 24 volt gitu. Kita akan tes. Oke, di situ udah terlihat 23,4 tepatnya, tidak mencapai 24. Mungkin ini karena memang catu dayanya yang tidak mencapai 24 volt gitu. Kemudian kita akan tes lagi ke input lainnya. Input 03 juga sama. Ini kalau di sini stabil di 24. Ini 23 juga sama. Jadi terlihat di sini ya. Hasilnya 24,2. Di sini juga sudah saya tes 24,2 semua. 24,2 juga, 24,2 juga. Jadi sudah terbukti bahwa ketika COM ini kita isi 0, otomatis semuanya ke 0. Kalau kita isi tegangan tinggi, otomatis seluruh input yang ada pada bagian input ini juga akan bernilai tinggi. Lalu bagaimana dengan COM yang di bagian output? Di bagian output kita akan menemukan jumlah COM yang lebih banyak dibandingkan pada bagian input. Mengapa? Karena memang kalau pada input, tegangan standar yang digunakan di dunia itu memang menggunakan tegangan rendah gitu ya, tegangan FDC, tegangan DC gitu ya, yang range-nya itu antara 0 sampai 24 volt gitu ya, untuk sensor-sensor itu. Makanya seluruh input hanya menggunakan satu COM saja, sedangkan output itu kan menyesuaikan dengan keinginan kita atau keinginan yang ingin menggunakan PLC tersebut. Misalnya di bagian 00 itu kita isi LED, kemudian bagian 02 kita isi dengan motor gitu kan, motor listrik gitu, atau lampu bohlam. Di sini mungkin diisi lagi dengan peralatan listrik 220 volt, sehingga pelakuan pada output tidak sama. Jadi antara COM DC dan juga COM AC tidak bisa digabungkan gitu, karena bisa menyebabkan gangguan pada sistemnya. Makanya di sini ada beberapa COM untuk memisahkan penggunaan sistem common ini secara bersama-sama untuk output-outputnya. Di sini intinya sama seperti pada input tadi ya.
Di sini ada blok putih. Kalau bagian output blok putih ini menunjukkan kawasan COM. Misalnya COM yang ini, COM ini hanya berlaku untuk 00 saja. Sedangkan COM yang kedua ini hanya berlaku untuk output 01. Sedangkan COM yang ketiga ini berlaku untuk dua output, yaitu 02 dan juga 03. COM keempat lebih banyak lagi. Ada 4 output tepatnya, yaitu 04, 05, 07 sampai 06 gitu. Blok inilah yang kemudian menyekat COM tersebut. Misalnya kita ingin menghidupkan LED. Ketika ingin menghidupkan LED, otomatis kita boleh menggunakan salah satu COM di sini. Misalnya COM yang ini, kemudian outputnya nanti LED. Ya, misalnya pemasangannya seperti ini. Misalnya ketika kalian kasih ini COM-nya 0 VDC, otomatis nanti keluarannya yaitu LED kemudian ke tegangan non positif gitu. Ataupun kalian kasih tegangan positif kemudian LED keluar kemudian masuk ke bagian negatif gitu. Lalu di sini kan sudah dipakai untuk LED gitu. Kalian ingin menggunakan lampu bohlam gitu ya. Otomatis COM yang ini tadi tidak berlaku untuk output lainnya, hanya berlaku di 00. Otomatis kalian harus menggunakan COM lagi. COM yang kedua misalnya di sini kalian isi dengan ground. Contohnya dengan ground, karena ini AC ya, jadi kita masukkan dengan ground, kemudian keluarannya di 01 ini kita arahkan langsung ke bagian lampu bohlam, kemudian ke fase. Kemudian COM 2 ini, misalnya kita ingin menghidupkan motor. Untuk motor mungkin sedikit berbeda pelakuannya, karena motor itu memiliki beban tinggi, beban yang tinggi baik arus maupun tegangannya gitu ya. Jadi PLC umumnya memiliki keterbatasan kemampuan untuk menampung beban dari outputnya. Biasanya saya kurang tahu juga berapa ininya batasannya, tapi kalian harus melihat lagi ke bagian datasheetnya berapa maksimal tegangan dan berapa maksimal ampere yang bisa ditampung oleh PLC ini gitu. Misalnya untuk motor ya, umumnya kalau untuk motor itu harus menggunakan kontaktor gitu ataupun relay gitu ya. Di sini misalnya COM kita isi ground, otomatis 02 dan 03 ini akan bernilai ground juga gitu. Jadi ketika ini bernilai ground inilah yang kemudian kita umpankan ke bagian kontaktor. Kemudian dari kontaktor itu ada output fase lagi gitu. Jadi nanti masuk fase, kemudian ground akan masuk ke sini ke bagian 02 gitu. Dan 03 itu juga bernilai ground. Ketika bernilai ground, ketika Anda ingin mengaktifkan LED, umumnya ground ini tidak bisa digunakan untuk menghidupkan LED gitu, karena nanti akan menyebabkan gangguan di bagian ini, karena ground itu untuk AC sedangkan LED itu menggunakan arus DC gitu ya. Oke, cukup sekian mungkin tentang praktikum kita lah, boleh kita sebut seperti itu, tentang COM yang ada di PLC Omron Sysmex CP1E gitu ya, series. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Kita nantikan lagi video-video selanjutnya.